Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang ada di kelas 7. Kembali dengan saya Ibu Agnes Sefriana Sijabat dalam bidang studi IPS. Adapun materi yang ingin kita pelajari pada hari ini adalah mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian ruang, dan yang kedua, peserta didik dapat memahami pengertian interaksi antar ruang. Apa itu ruang dan interaksi antar ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Misalnya, ruang kamar, ruang sekolah, ruang rumah sakit, ruang rumah itu termasuk ruang. Sedangkan interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Jadi, interaksi antar ruang ini tidak hanya pergerakan orang ya nak, tetapi juga pergerakan orang, barang, dan informasi. Misalnya kalau pergerakan orang itu kita berpindah dari rumah ke sekolah. Kalau pergerakan barang, misalnya kita membeli sesuatu barang, berarti barang yang awalnya milik pedagang menjadi milik kita. Nah, kalau interaksi informasi adalah kita menyampaikan informasi atau berita kepada orang lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut dengan mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Misalnya, kamu bekerja itu penghasilannya lebih tinggi daripada ongkos yang dikeluarkan. Kamu bersekolah karena kamu ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak dibandingkan dengan ongkos yang kamu keluarkan sekarang. Oke, itu maksudnya. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi atau complementary, kesempatan antara atau intervening opportunity, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Oke, kita bahas yang pertama, saling melengkapi atau complementary atau regional complementary adalah kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Kamu bisa melihat keterangannya di bawah. Nah, misalnya wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B. Nah, wilayah A itu lebih sayur, wilayah B lebih ikan. Nah, jadinya wilayah A agar mengirimkan sayurnya kepada wilayah B agar wilayah B juga memiliki sayur. Begitu juga dengan wilayah B mengirimkan ikannya kepada wilayah A agar wilayah A juga memiliki ikan. Jadi wilayah A dan wilayah B sama-sama memiliki sayuran dan ikan. Itulah yang disebut dengan saling melengkapi. Kelebihannya dibagikan sehingga dapat menutupi kekurangan di wilayahnya. Oke, yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Misalnya, wilayah A itu surplus. Surplus artinya lebih ya nak, minus artinya kurang. Surplus sayuran minus ikan. Nah, wilayah B juga demikian, surplus ikan minus sayuran. Begitu juga dengan wilayah C, dia surplus ikan dan minus sayuran. Namun
Kita lihat bisa B dan C itu sama keterangannya, surplus ikan dan minus sayuran. Namun perbedaannya adalah pada tanda panahnya. Oke, kamu bisa melihat kalau misalnya interaksi antara A dengan C itu tanda panahnya tebal, artinya interaksinya kuat. Sedangkan interaksi A dengan B itu tanda panahnya putus-putus, artinya interaksinya lemah. Baik, kita lihat keterangannya. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produksi tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dan B menjadi melemah. Oke. Jadi yang awalnya A ini membeli ikan ke B, namun dengan perkembangan waktu, dengan dia melihat bahwa ada wilayah C yang juga menjual ikan dengan jarak lebih dekat dan ongkos lebih murah, maka wilayah A beralih membeli ikan ke wilayah C. Makanya wilayah A dan wilayah C interaksinya lebih kuat dan wilayah A dan wilayah B interaksinya menjadi lebih lemah. Nah, itu adalah maksud dari kesempatan antara, melihat jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Adalah pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Oke, demikianlah materi singkat pada hari ini. Semoga dapat kamu pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi WA pribadi saya.